wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan membahas pertemuan kita sebelumnya. Ada latihan soal di situ, 10 soal totalnya. Kita langsung aja bahas dulu tentang aturan perkalian dan penjumlahan yang kemarin ya, tentang latihan soalnya sambil direview lagi. Kita masuk ke nomor 6. Di sebuah sekolah akan dipilih seorang siswa untuk mengikuti kompetisi matematika. Jika dalam tahap final seleksi terdapat 8 siswa putra dan 7 siswa putri, banyaknya cara memilih siswa untuk mengikuti kompetisi tersebut adalah. Nah, ayo, ini menggunakan aturan apa? Yang perlu kita tekankan di sini dengan kata-katanya ya, kata kuncinya ya. Kata kuncinya dia bilang akan dipilih seorang siswa. Jadi yang dipilih seorang siswa tanpa memperhatikan apapun, tanpa memperhatikan dia harus putra atau putri, maka jadi antara putra dan putri tidak ada saling terkaitnya. Jadi langsung aja pasti menggunakan aturan penjumlahan karena tidak saling terkait ya. Berarti jawabannya adalah 8 ditambah 7, 15. Ya, sampai sini semoga banyak yang betul ya. Lanjut nomor 7, untuk menuju kota A dari kota B, ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 3 bus, 2 kapal laut, 1 pesawat terbang, dan 1 kereta api yang dapat dipilih. Banyak cara berbeda yang berangkat menuju kota A dari kota B menggunakan kendaraan tersebut adalah sama ya. Ini tidak berhubungan antara satu dan yang lainnya. Ya, kalau naik bus ya nggak berhubungan sama kapal laut, sama pesawat juga nggak berhubungan. Jadi langsung aja jumlah semua. 3 ditambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 8. Kota K dan kota L dihubungkan oleh 4 alternatif jalan. Boleh kita bikin sketsanya ya. Ini ada kota K dan kota L dihubungkan oleh 4 ya, 4 alternatif jalan. Kota L dan kota M dihubungkan dengan 5 alternatif jalan. Jika seorang berpergian dari kota K terus ke kota M melalui kota L, harus melalui kota L ya, di soal mintanya. Banyak rute berbeda yang dapat ditempuh adalah, nah ini udah jelas ya, saling terkait antara K ke L ke M itu saling terkait. Kenapa? Karena dia mintanya rute berbeda. Jadi kalau K ke L pakai jalan 1, ke M nya pakai jalan 1, berarti selanjutnya K ke L jalan 1, L ke M nya nggak boleh jalan 1 lagi gitu, jadi harus berbeda. Udah jelas dia pakai aturan perkalian ya, 4 dikali 5 sama dengan 20. Lanjut nomor 9. Penomoran kursi pada sebuah ujian adalah 1 huruf dilanjutkan dengan bilangan asli tidak lebih dari 30. Jika semua kursi ditempati peserta ujian, banyaknya peserta ujian adalah. Nah, kalau yang kayak gini gimana caranya? Ini kan penomoran kursi dipakai 1 huruf dilanjutkan dengan bilangan asli tidak lebih dari 30. Huruf itu kan alfabet, jumlahnya ada 26 alfabet atau 26 huruf. Nah, habis A, misalkan contoh ya, habis A dilanjutkan dengan bilangan asli tidak lebih dari 30. Bilangan asli kan berarti dari 1 sampai 30. Berarti ada 30 pilihan kan bilangan asli yang kurang dari 30. Nah, ini kan saling terkait nih antara huruf dan nomornya. Karena kalau huruf dan nomornya itu sama, maka ada peserta ujian yang memiliki kartu ujian bernomor sama. Udah pasti dia menggunakan aturan perkalian. Alfabetnya ada 26 dikalikan nomornya ada 30. Tidak lebih dari 30 berarti 30 kan boleh ya. Kayak gitu. Jadi 26 dikali 30 jawabannya 780. Sampai sini semoga dipahami ya. Kita lanjut yang nomor 10. Seorang anak mempunyai 6 baju, 3 jaket, dan 3 celana panjang. Banyak komposisi pemakaian baju, jaket, dan celana panjang adalah sama. Ini saling terkait ya, harus pakai baju, pakai jaket, dan pakai celana panjang. Jadi mereka saling terkait karena mereka dipakai bersamaan. Dan dia bilang komposisi pemakaian bajunya. Jadi 6 dikali 3, 18, 18 dikali 3, 54. Sampai sini semoga masih banyak yang betul ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ini ya. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka
1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan angka-angka tidak boleh berulang adalah sebanyak. Perhatikan di sini yang diminta bilangan yang terdiri dari 4 angka. Boleh menggunakan bantuan kotak ya, yang kayak kemarin Ustazah udah jelasin. Kita bikin 4 buah kotak. 1, 2, 3, 4. Banyaknya bilangan terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1 sampai 6. Dengan angka-angka tidak boleh berulang adalah sebanyak. Nah, ini kan syaratnya hanya angkanya tidak boleh berulang. Berarti untuk angka yang pertama bebas ya, boleh angka berapapun dari 1 sampai 6. Berarti masih ada kemungkinan 6 angka yang boleh dipakai. Berarti kolom pertama itu 6. Nah, yang selanjutnya kolom yang kedua, kalau satu angka sudah dipakai di depan, berarti otomatis angka yang available atau masih kosong berkurang 1. Tadinya 6 berkurang 1 tinggal 5. Ini sama terus ya, berkurang 1 tinggal 4, berkurang 1 tinggal 3. Hasil akhirnya tinggal dikali. 6 kali 4 kali 3, 30 dikali 12 sama dengan 360. Lanjut. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1 sampai 8 adalah, kita bikin kotak bantuan 5 angka ya. Bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka, ganjil. Berarti kalau ganjil itu kan fokusnya sama ujungnya aja nih. Ganjilnya di sini kita lihat ada berapa aja? 1, 3, 5, 7. Berarti ada 4 ya. Di sini kemungkinannya ada 4 buah angka ganjil seperti itu. Nah, kalau misalkan satu angka ganjil sudah terpakai, maka angka yang di depannya gimana? Gitu kan pertanyaannya. Berarti angka yang depannya tinggal berapa? Nah, kalau misalkan udah kepake 1, berarti yang depannya tinggal ada. Banyakkan bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka. Ya udah, berarti sisanya ada kan 8, berarti 8 kurang 1 7. Ya kan, karena udah kepake 1 kan untuk bilangan ganjil. Kayak gitu. Terus ini lanjut, berarti berkurang 1 6, berkurang 1 5, berkurang 1 4 lagi. Tinggal kita kali. 5 kali 4 20, 20 kali 4 80, 80 kali 6 480, 480 kali 7 3360 yang C ya. Lanjut, banyaknya bilangan bernilai ribuan yang lebih dari 3000 yang terdiri dari angka berbeda dan dibentuk dari angka-angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 7, 8 enggak ya. Kita minta bantuan kotak, dia bilang ribuan, berarti kotaknya ada 4. Lanjut, dia minta bilangan ribuan yang lebih dari 3000, berarti huruf depannya bolehnya hanya 3, 5, 6, 9. Karena itu kan pasti jadi lebih dari 3000 ya. Berarti ada 4 angka. 1 dan 2 bisa dipakai nanti. Sama 0 juga bisa dipakai nanti ya. Nah, lanjut, berarti kalau dipakai 1 nih, kalau dipakai 1 antara 3, 5, 6, dan 9, berarti sisanya tinggal ada berapa angka lagi? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Kan totalnya ada 7 angka ya. Totalnya ada 7. Boleh dipakai 1, berarti tinggal 6. Dipakai 1 tinggal 5. Pakai 1 lagi tinggal 4. Tinggal dikaliin. 6 kali 5 30, 4 kali 4 16, 16 kali 30 480. Selesai sampai sini, semoga dipahami. Lanjut, nomor 14. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa yang akan dibentuk pengurus kelas yang terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Jika setiap siswa mendapatkan hak untuk dipilih, banyaknya cara pembentukan kepengurusan kelas adalah sama. Ini juga menggunakan ini ya, alat bantu kotak. Karena kan yang dipilih nih ada 3 nih, ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Kan siapa aja boleh dipilih, hak untuk dipilih, berarti ada 20 nya. Pertama, kemungkinan ketua ada 20. Kalau 1 orang udah jadi ketua, berarti sisanya ada 19. 1 orang lagi sisanya 18.
20 kali 19 kali 18 itu 6, 8, 40 kalau tidak salah ya. Lanjut nomor 15. Ada 6 jalan yang menghubungkan kota A dengan kota B dan 4 jalan menghubungkan kota B dengan kota C. Banyak cara seorang dapat pergi dari kota A ke kota B, dilanjutkan ke kota C, kemudian kembali ke kota A melalui kota B jika ia tidak menggunakan jalan yang sama lebih dari satu kali. Lanjut, berarti jawabannya boleh kita sketsain di sini. Kota A, ini kota B, ini kota C nih. Dari A ke kota B ada 6 jalan. Dari kota B ke kota C ada 4 jalan. Nah, kan dia mintanya jika kemudian dia kembali ke kota A melalui kota B jika ia tidak menggunakan jalan yang sama. Berarti kan kalau di sini udah nyampe nih, pertama dia lewat jalan 1, berarti pas pulang dia nggak boleh lewat jalan 1 lagi dong. Bisa boleh, cuman boleh lewat jalan nomor 2, 3, dan 4. Nomor 1 udah nggak boleh pakai karena tadi pas berangkat udah lewat jalan 1, berarti tinggal 3 jalan. Sama di sini juga, tadi kan udah lewat jalan nomor 1 nih, berarti tinggal 2 sampai 6, berarti ada 5 jalan. Udah selesai, tinggal dikali semuanya. 6 kali 4 kali 5 kali 3, 6 kali 4 24, 24 kali 5 20, 20 kali 3 360 jalan, seperti itu. Semoga sampai sini mulai dipahami. Nah, setelah tugas yang kemarin dipahami, kita lanjut ke bab permutasi ya. Boleh dibuka di bukunya masing-masing. Bab permutasi itu dimulai dari halaman 172. Permutasi yang kemarin saya udah jelasin dibagi menjadi 4 ya. Kita bahas dulu dari awal banget, dari notasi faktorial. Jadi dalam permutasi nanti perhitungannya menggunakan faktorial. Nah, ini pengenalan tentang faktorial ya. Jika ada 3 unsur yang hendak ditempatkan pada 3 tempat dengan posisi tidak melingkar, maka banyakkan susunan yang berbeda adalah 3 kali 2 kali 1 sebenarnya 6 cara. Ini mirip aturan perkalian ya. Jadi ada 3 unsur, terus yang dia kalau misalkan mau duduk kan otomatis harus orangnya itu satu tempat duduk, ya udah itu gitu kan, nggak bisa satu tempat duduk ditempatin oleh 2 orang gitu. Nah, 3 kali 2 kali 1 ini bisa ditulis dengan notasi faktorial, dibacanya dengan 3 faktorial. Jadi kalau misalkan 3 faktorial itu artinya perkalian 3 menurun sampai 1, 3 kali 2 kali 1. Nah, begitupun 4 faktorial berarti 4 dikali 3 kali 2 terus sampai 1. 5 faktorial juga sama, 10 faktorial juga sama gitu. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut next step. Ini juga ada di bukunya ya. Kita lihat bareng-bareng, kita bahas. Jadi untuk n bilangan bulat positif, maka n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 dan seterusnya sampai 1 nyampe bentuk ya. Contoh 6. Di contoh 6 ini kita punya 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Suruh dihitung ya. Berarti kan 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 sampai 1. Nah, kali 6 nya kan bisa kita berhentiin dengan simbol 6 faktorial per 6 faktorial. Coret-coret. Boleh nggak usah langsung ditulis sampai ujung 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, bawahnya 6 faktorial tulis juga 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, boleh, tapi kan itu menghabiskan waktu dan tenaga. Kita lanjut yang B, 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Kita ambil yang bawah itu paling besar 5, berarti kita berhentiin 8 kali 7 kali 6 kali 5, berhenti nyampe 5, boleh coret, tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, ini ke bawahnya ya. Boleh coret-coret, 3 kali 2 6, 6 coret, 8 kali 7 56. Betul, seperti itu. Sampai sini semoga dipahami ya. Kita lanjut, ini ada permutasi dengan semua unsur berbeda. Kita baca bareng-bareng. Permutasi dengan semua unsur berbeda. Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Cuman bahasanya di sini agak ribet ya.
Intinya itu permutasi itu cara menghitung suatu susunan yang berbeda dari suatu hal yang ingin dibentuk, tapi susunan itu diambil dari unsur itu sendiri gitu, atau diambil dari sebagian unsur itu. Nanti lebih jelasnya akan kelihatan dari contoh-contoh soal kayak gitu ya, banyak contohnya. Nanti kita lanjut ke contoh yang lebih enak. Tentukan banyak permutasi jika dua buah unsur A, B dipermutasikan dua-dua tiap kelompok. Berarti kan di sini N-nya ada dua nih, ada unsur A sama B. Banyak permutasinya berarti kan tinggal 2 faktorial kan, 2 kali 1. Sedangkan 2 A, B itu bisa A sama B atau dibalik B dengan A gitu ya. Lanjut contoh 8. Tentukan banyak permutasi jika 3 buah unsur dipermutasikan 3-3 tiap kelompok. Berarti kan di sini ada A, B, C, terus bisa aja A pasangannya sama B, terus sama C. Jadi setiap cabang itu punya dua ya. A cabangnya itu unsur yang lain selain A, yaitu BC. Kalau B cabangnya unsur yang lain itu selain B, itu AC. C cabangnya unsur lain selain C, itu AB. Ini pun sama, B punya cabang A, B, berarti yang belum tinggal C. A, C yang belum tinggal B, B, A yang belum tinggal C, B, C yang belum tinggal A, dan begitu seterusnya. Ternyata pas dihitung 3 faktorial ini 3 kali 2 kali 1, 6, dan realnya saat dibikin ini pun ada 6. Jadi sebenarnya permutasi itu memudahkan kalian menghitung tanpa harus membuat diagram panah seperti ini gitu. Sampai sini semoga dipahami ya. Itu contoh 8. Lanjut ke contoh 9. Berapa banyak kendaraan yang dapat diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang bilangan 1 sampai 4 dan ada lambang yang berulang di mana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Berarti kan ada 4 angka nih. Terus dan ada lambang yang berulang di mana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Ya udah berarti langsung 4 faktorial. Kayak gitu. Karena nanti kan kombinasi 4 kan lebih panjang lagi ya, lebih panjang daripada diagram panah yang ini. Nanti kalau mau dibikin sendiri boleh, kalau mau prosesnya boleh. Ini nanti kan 1. Contoh aja ya, ini kan 1. Nanti kamu bikin cabangnya 3. 2 cabangnya 3 ya, 2, 3, 4. Nanti sini bikin cabang lagi 1, 2 yang belum habis itu 3. Yang belum kan ada 3 dan 4, dan seterusnya. Nah, sampai sini semoga dipahami. Nah, kita lanjut dengan permutasi jenis yang ketiga, yaitu permutasi dengan sebagian unsur berbeda. Di permutasi dengan sebagian unsur berbeda pasti berbeda dengan yang kedua tadi ya. Yang tadi kan yang kedua permutasi dengan semua unsur berbeda. Jadi kalau tadi semua unsur beda, tapi kalau ini sebagian unsur berbeda. Kalau masih belum jelas sama yang tadi, kenapa disebut semua unsur berbeda, kita lihat lagi ya. Nah, di sini kalau yang tadi kenapa dibilang semua unsur berbeda, kalian perhatiin dari tipe-tipe soalnya. Di situ tipe soalnya tentukan banyak permutasi jika 2 buah unsur AB dipermutasikan 2-2 tiap kelompok. Jadi unsur yang tersedia ada 2, dipermutasikannya juga 2 gitu tiap kelompok. Di contoh 8 juga sama, unsurnya ada 3 ABC, dipermutasikan 3-3. Jadi semua unsurnya di tiap kelompok pasti berbeda gitu loh. Jadi semua 3-3-nya kepake. Contoh nih yang tadi ABC, berarti kan di tiap bentuk ABC, ACB semuanya bentuknya berbeda kan, semuanya pasti berbeda gitu, nggak bakal keulang. Misalkan ABC ntar keulang lagi di ke 6 ABC lagi, nggak mungkin gitu. Nah kayak contoh 9 juga sama yang tadi. Di situ kan dia banyak kendaraan bermotor, kendaraan diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang bilangan 1 sampai 4. Nah, 4-4-nya angkanya itu dipakai gitu, dan ada lambang berulang. Jadi dari angka 1 sampai 4 ini untuk dijadikan nomor polisi berarti kan harus berbeda kan nomor polisi tiap kendaraan gitu. Dan keempat angkanya ini dipakai semuanya. Nah, nanti kelihatan bedanya sama permutasi yang mau kita bahas nih, permutasi dengan sebagian unsur berbeda. Lanjut, rumusnya kayak gini. Misalkan N itu disebut total unsur ya. Total unsurnya ada berapa?
Terus R itu susunan yang dibentuk atau susunan yang dibuat gitu ya, susunan yang dibuat. Jadi permutasinya tulisannya simbolnya NPR. Bisa juga ditulisnya gini, P dulu, N di atas, R di bawah. Nah rumusnya N faktorial dibagi kurung N dikurang R faktorial. Ini rumusnya ya, kayak gitu, untuk permutasi dengan sebagian unsur berbeda. Biar jelasnya kita langsung buka soal, latihan soal atau contoh soal. Ada di halaman 176. Boleh kalian lihat di buku masing-masing halaman 176. Di situ ada contoh 10. Contoh 10, hitunglah P64 dengan menggunakan rumus di atas. Nah, di sini rumus yang tadi ya, maksudnya ya, yang NPR tadi. Ini P6,4 berarti N-nya 6, R-nya 4. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial. 6 ini tulis 6 perkalian 6 sampai 1 per 2 kali 1. Jadi ini coret, tinggal 6 kali 5, 30 kali 4, 120 kali 3, 360. Seperti itu. Lanjut, contoh 11. Berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf? Nah, kayak gini. Huruf-hurufnya adanya dari A, B, C, D, E, F, G, H itu ada 4, ada 8 ya totalnya. Tapi yang dipakai buat password hanya 4. Beda halnya dengan permutasi semua unsur berbeda yang tadi. Kalau semua unsur berbeda, hurufnya ada 8, passwordnya juga 8 gitu. Nah, itu pasti pakai yang tadi. Kalau ini beda. Oke. Lanjut. Totalnya N sama dengan 8 dan R sama dengan 4. Berarti P8,4, 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. Jadi 8 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini hitungannya kan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, coret-coret. Dapat 1680. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut. Contoh 12, tentukan permutasi variasi 22 dari 3 buah unsur. Ini juga sama ya. Totalnya unsurnya unsurnya ada 3, tapi yang diminta variasinya 22. Berarti 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial gitu. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke latihan soal contoh soal yang berikutnya. Ada di halaman 177. Contoh 13. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Nah, 10 calon tapi yang diambil cuma untuk 2, 3. Berarti N-nya 10. Terus yang diminta 3. 10 faktorial plus 10 kurang 3 faktorial berarti 10 faktorial per 7 faktorial. Coret, dapat 720. Betul ya? Gampang kan? Lanjut contoh 14, tentukan banyaknya bilangan ribuan lebih dari 3000 yang dapat dibentuk dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6. Total angkanya ada 5, bilangan ribuan kan ada 4. Ini boleh pakai bantuan kotak tadi karena yang diminta bilangan ribuan lebih dari 3000. Berarti kan lebih dari 3000 3, 4, 5, 6 ya. Ada 4 angka doang. Kalau satu angka udah dipakai berarti sisanya 2, 3, 4, 5 tinggal 4. Keluarnya tinggal berkurang lagi 1 tinggal 3. Udah dipakai 1 lagi tinggal 2. Tinggal dikali deh, 4 kali 4 kali 3 kali 2. Berapa tuh? 4 kali 4 kali 4 16 kali 6 96 ya. Atau kalau mau pakai permutasi boleh. Kan ada di sini 4 ribuan kan ada 4 cara, yaitu 3, 4, 5, 6. Nah, dari 4 angka yang buat ribuan kan sisanya tinggal 4 angka sisa dalam permutasi. Berarti kan tinggal 3. Ini kan 3 ya. 3. Berarti kan banyaknya 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 dikali bilangan ribuannya tadi ada 4 gitu. Oke. Jadi kalau di sini kan bilangannya total 5. Terus dipakai buat ribuan 1, sisa 4 kan. 4 buat nempatin 3 ini, jadi 4,3. Jadi dapat di sini 24 dikali bilangan ribuannya
kemungkinan ada 4, 24 tambah 4 96 kayak gitu. Selesai. Sampai sini semoga dipahami. Mohon maaf bila terjadi kekurangan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.